Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang membawa kita saat ini berada di musim dimensi yang baru. Dimensi artinya adalah sebuah ukuran, bisa panjang, lebar, tinggi, atau luas. Dimensi juga artinya adalah kapasitas atau kualitas. Saudaraku, dimensi yang baru ini adalah momentum dan kehendak Tuhan yang disediakan bagi kita, yaitu supaya kita memiliki ukuran atau kapasitas dan juga kualitas hidup kerohanian yang baru. Jadi inilah adalah momentumnya Tuhan. Tahun dimensi yang baru ini adalah momentumnya Tuhan untuk kita memiliki ukuran kapasitas kualitas hidup kerohanian yang baru. Tuhan mau di musim dimensi yang baru ini, hidup kerohanian kita itu semakin meningkat, terus bertumbuh dan menjadi dewasa rohani, dan bahkan sampai menjadi mempelai Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki di tahun dimensi yang baru ini, saudaraku. Nah, dalam hidup rohani kita, dimensi apa yang harus semakin bertumbuh atau semakin meningkat di tengah masa-masa yang sukar tentunya? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, saya bacakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, berangkat dari nats 1 Korintus 13 ayat 13 ini, saya memberikan tema judul firman Tuhan adalah dimensi kasih. Dikatakan tadi Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, ternyata kasih itulah yang paling besar. Namun bukan berarti bahwa iman itu nggak penting, bukan berarti pengharapan itu nggak penting. Semua itu penting dalam unsur kehidupan kerohanian kita. Namun yang terbesar adalah kasih. Kenapa? Paulus menulis di ayat di atasnya menjelaskan, kok bisa kasih itu yang paling besar? Yang pertama adalah kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itulah kenapa Paulus menyebut bahwa kasih itu yang paling besar. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu lebih penting daripada karunia-karunia rohani. Kejarlah kasih, saudaraku. Kejarlah kasih, karena kasih itu adalah yang terbesar. Yang kedua adalah dikatakan oleh Paulus, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dengan kata lain bahwa kasih yang terbesar, kasih yang paling besar, itu kenapa? Karena kasih itu sempurna. Dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Siapakah kasih itu? Siapakah yang sempurna itu? Tentunya adalah Tuhan Yesus. Tuhan adalah kasih. Jadi, itulah yang menjadi alasan buat Paulus untuk menyatakan bahwa kasih itu adalah yang paling besar. Karena kasih itu tidak berkesudahan, dan karena kasih itu sempurna. Inilah, saudaraku, dimensi yang baru yang Tuhan kehendaki supaya dialami di dalam hidup kerohanian kita, yaitu dimensi kasih. Dan supaya dimensi kasih kita semakin meningkat, Tuhan seringkali memakai atau mengizinkan masa-masa yang sukar terjadi dalam hidup kita. Dengan kata lain, masa-masa yang sukar itu menjadi sebuah alat untuk kita dapat mengalami dimensi kasih yang semakin meningkat. Masa yang sukar adalah momentum atau waktu atau saat yang Tuhan sediakan bagi manusia rohani kita mengalami dimensi yang baru, yaitu dimensi kasih. Artinya bahwa kasih kita itu semakin nyata, tidak lagi tersembunyi atau disembunyikan. Kasih kita semakin dalam, kasih kita semakin luas, kasih kita semakin besar, kasih kita semakin kuat.
dan tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga, termasuk daya tarik dunia ini. Ini menjadi begitu penting buat perjalanan hidup kerohanian kita, saudaraku. Mari tingkatkan terus kualitas kehidupan di dalam kasih. Justru di masa yang sukar inilah, ini kesempatan buat kita untuk kita menabur kasih, memperbesar kasih kita kepada sekeliling kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masa yang sukar juga sekaligus juga menjadi ujian bagi kita, yaitu untuk mengetahui dan mengukur kadar dimensi atau kadar kualitas kasih di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan menghendaki dimensi kasih, saudaraku? Dimensi kasih itu harus semakin meningkat dalam hidup rohani kita. Yang kedua adalah di dalam Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dari hal apakah atau apakah yang menyebabkan seseorang itu menuruti segala perintah Tuhan? Ternyata melalui Yohanes 14 ayat 15 ini dijelaskan bahwa ternyata yang membuat seseorang bisa menuruti segala perintah Tuhan adalah kasih. Jika kamu mengasihi aku. Jadi dengan kata lain bahwa kasih itu adalah penggerak bagi hidup kita. Ini alasan yang kedua mengapa Tuhan menghendaki dimensi kasih kita itu harus semakin meningkat. Karena yang pertama tadi, kasih itu adalah yang paling besar. Dan yang kedua, karena kasih itu adalah penggerak dalam hidup kita. Tanpa kasih, hidup kita tidak mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Tanpa kasih, hidup kita akan semakin mengalami jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Motivasi, dasar, alasan yang menggerakkan Allah Bapa untuk menjadi sama seperti kita manusia, dan dia rela mengambil rupa seorang hamba, bahkan mau taat sampai mati untuk menebus dosa kita, adalah karena begitu besar kasihnya kepada kita. Ini yang menguatkan kebenaran bahwa kasih itu yang menggerakkan kehidupan kita. Kasih itu yang akan membuat hidup kita semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya dimensi kasih atau kualitas kasih kita, maka kehidupan kita pun semakin meningkat juga, saudaraku. Contoh yang lain misalkan, kalau seseorang mengasihi atau mencintai uang, maka uanglah yang akan menggerakkan hidupnya. Uanglah yang akan mengendalikan, yang akan mengatur hidup orang tersebut. Kalau seseorang mengasihi atau mencintai harta dan kekayaan duniawi, maka harta dan kekayaan duniawi itulah yang akan menggerakkan hidupnya. Yaitu dengan cara menjerat dengan berbagai kesibukan dan keinginan-keinginan duniawi dan keinginan-keinginan daging yang tidak berujung, yang selalu maunya lagi, dan lagi. Ketika kebutuhan rohani sedang mendesak dalam diri orang tersebut, maka karena hidupnya dikuasai atau digerakkan oleh uang atau oleh harta atau oleh kekayaan duniawi, maka ketika kehidupan rohani itu mau mendesak masuk dalam kehidupannya, maka jerat ini akan berkata, nanti, dan nanti. Saudaraku, bagaimana dimensi kasih atau kualitas kasih kita itu bisa semakin meningkat, semakin luas, semakin besar, dan semakin dalam. Supaya dimensi kasih kita, kualitas kasih kita bisa semakin meningkat, semakin besar, semakin luas, dan semakin dalam. Yaitu dengan cara kita belajar mempraktekkan mengasihi di atas rata-rata. Ketika saudara berani mulai melangkah,
mempraktekkan atau mengaplikasikan, saudara mengasihi di atas rata-rata, maka disitulah kualitas kasih saudara sudah meningkat, dan bahkan akan semakin meningkat dan semakin luar biasa. Ketika kita dapat mempraktekkan mengasihi di atas rata-rata, maka dimensi atau kualitas kasih dalam hidup kita semakin dalam, semakin kuat, dan Tuhan berkenan atas semuanya itu, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengasihi di atas rata-rata, apa artinya, saudaraku? Mengasihi di atas rata-rata artinya adalah mengasihi dengan kasih yang lebih, tidak rata-rata atau kebanyakan atau pada umumnya. Artinya begini, kasih yang diberikan itu melebihi orang-orang pada umumnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Contohnya begini, saudaraku. Jika kita menggunakan skala penilaian dengan menggunakan angka antara 0 sampai 10, maka angka 5 itu adalah menjadi angka rata-rata itu. Hal itu berarti jika nilai kita adalah 5, maka kita berada dalam posisi rata-rata. Namun jika nilai kita 0 sampai 4, maka kita berada di posisi di bawah rata-rata. Sedangkan jika angkanya 6 sampai 10, itu berarti kita berada di atas rata-rata. Nah, jika kasih kita adalah rata-rata, memang kita berada di atas mereka yang di bawah rata-rata dan lebih baik dari yang di bawah rata-rata. Tetapi kita adalah orang-orang yang berada di titik terbawah, mereka yang kasihnya di atas rata-rata. Dengan kata lain seperti ini, ketika kita memberikan sesuatu itu sesuai yang dimintakan, misalkan kita diminta 5 dan saudara memberikan 5, itu berarti levelnya adalah level rata-rata. Ketika kita memberi di bawah atau kurang dari apa yang dimintakan, misalnya saudara diminta 5 tapi saudara memberikan 4 atau 3 atau 2 atau bahkan 1, itu berarti saudara ada di level di bawah rata-rata. Sedangkan ketika kita memberi melebihi apa yang dimintakan, misalkan saya minta 5, saudara kasih 6, 7, 8, atau 9, itu berarti saudara ada di level di atas rata-rata. Nah, dalam hal mengasihi di atas rata-rata, kita dapat belajar dari seorang yang bernama Ribka, yang kisah hidupnya tertulis dalam Alkitab kita, saudaraku. Siapakah Ribka? Ribka itu adalah anak Betuel. Nah, Betuel sendiri adalah anak dari Nahor dan Milka. Sementara Nahor ini adalah adiknya Abraham. Usianya masih sangat muda Ribka ini, remaja, namun Ribka ini punya tugas di dalam keluarganya, yaitu dia bagian menimba air di sumur. Hal ini patut diteladani, saudaraku, karena ada seorang anak mau aktif dalam tugas pekerjaan di dalam keluarganya. Ribka lebih mengutamakan tanggung jawabnya sebagai anak di dalam keluarga daripada kesenangan untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana Ribka mempraktekkan kehidupan dengan mengasihi di atas rata-rata? Kisahnya dimulai ketika Abraham sudah tua dan Abraham itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, suatu hari Abraham memanggil hambanya yang paling tua, yaitu Eliezer. Dan Eliezer ini yang mengurus segala harta benda Abraham, saudaraku. Abraham berkata kepada Eliezer, "Letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku. Bersumpahlah demi Tuhan, Eliezer, Allah yang menguasai langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mencari istri bagi Ishak anakku dari antara orang-orang di tanah Kanaan ini. Engkau harus kembali ke negeri kelahiranku untuk mencari istri baginya, bagi Ishak, dari antara sanak saudaranya." Mendengar hal itu, Eliezer berkata, "Bagaimana jika gadis itu tidak mau meninggalkan rumahnya dan tidak mau mengikuti saya ke negeri ini? Haruskah saya membawa anak tuan itu ke negeri asal tuan?" Abraham menjawab, "Awas, jangan sekali-kali kau bawa anakku Ishak itu ke sana."
Tetapi jika gadis itu tidak mau ikut dengan engkau, maka engkau bebas dari sumpah ini. Bagaimanapun juga, jangan kau bawa anakku itu ke sana. Singkat cerita, kemudian Eliezer meletakkan tangannya dan mulai bersumpah kepada Abraham bahwa dia akan melakukan apa yang diminta oleh Abraham. Kemudian setelah diambil sumpahnya, Eliezer berangkat dengan membawa 10 ekor unta serta bermacam-macam barang berharga milik Abraham dan berangkat ke kota tempat tinggal Nahor, yaitu di sebelah utara Mesopotamia. Eliezer tiba di sana dan dia mengistirahatkan unta-unta yang dibawanya tadi di dekat sebuah sumur di luar kota. Waktu itu hari sudah mulai sore, di mana para wanita datang ke sumur untuk menimba air. Lalu Eliezer berdoa kepada Tuhan supaya apa yang akan dia lakukan ini bisa berhasil. Dia minta kepada Tuhan supaya ada gadis yang datang menimba air dan dia mau memberi minum kepadanya dan juga kepada unta-untanya, saudaraku. Singkat cerita, ketika Eliezer selesai berdoa, datanglah Ribka ke sumur untuk menimba air. Ribka membawa buyung di atas bahunya. Nah, ketika Eliezer mendekat dan berkata kepada Ribka, setelah Ribka menimba air dan memenuhi buyung yang dibawanya, Eliezer berkata, "Nak, berilah saya minum dari buyungmu itu." Dan Ribka menjawab, "Minumlah, Pak." Lalu dengan cepat diturunkannya buyungnya dari bahu Ribka, saudaraku. Dan sambil memegang buyung itu, diberinya Eliezer itu minum. Setelah Eliezer selesai minum, Ribka berkata kembali kepada Eliezer, "Saya akan menimba air untuk unta-unta Bapak juga, supaya semua binatang itu dapat minum sepuasnya." Kemudian dengan cepat air di dalam buyung itu dituangkannya ke dalam tempat minum unta. Ribka berlari lagi kembali ke sumur, menimba air, dan kemudian membawanya kepada unta-unta, sampai unta-unta itu semuanya puas minum. Bagaimanakah Ribka mengasihi di atas rata-rata? Ribka mempraktekannya dengan memberi di atas rata-rata, memberikan lebih dari apa yang diminta oleh Eliezer. Eliezer hanya minta minum saja, tetapi Ribka memberikannya bukan hanya minum untuk Eliezer saja, tetapi juga untuk 10 unta-untanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan minum seekor unta dalam keadaan normal itu berkisar sampai 7 galon. 1 galon itu berisi 19 liter. Berarti Ribka menimba air untuk 10 unta itu sekitar 70 galon atau sekitar 1386 liter. Kalau kita pakai takaran drum minyak tanah yang isinya 200 liter, maka kurang lebih Ribka harus menimba air sebanyak 7 drum, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini bukan satu perkara yang ringan dan mudah. Bayangkan, saudaraku, hal ini dikerjakan Ribka karena Ribka mempraktekkan mengasihi di atas rata-rata. Dimensi kasih di dalam kehidupan rohani Ribka semakin meningkat ketika dia mempraktekkan mengasihi di atas rata-rata. Dan bahkan ketika setelah semuanya unta itu minum dengan puas, Eliezer berkata, "Adakah tempat bermalam di rumah ayahmu?" Dan Ribka menjawab, "Di rumah kami ada tempat bermalam untuk Bapak." Namun bukan hanya Ribka memberikan tempat untuk bermalam, tetapi Ribka juga mengatakan juga banyak jerami dan makanan ternak. Kembali Ribka mempraktekkan mengasihi atau memberi di atas rata-rata, memberi lebih dari apa yang diminta oleh Eliezer, saudaraku. Eliezer hanya bertanya, "Adakah tempat bermalam?" Ribka memberikan bukan hanya tempat bermalam, tapi juga jerami dan makanan untuk ternak atau yang dibawa
oleh Eliezer, binatang-binatang yang dibawa oleh Eliezer. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penemuan dari seorang profesor, dokter di Amerika yang bernama David Hawkins. Ya, dia merilis hasil riset terbarunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan inilah hasil risetnya, kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa yang pertama, sel-sel kanker itu paling takut dengan cinta kasih. Yang kedua, dikatakan kesimpulannya adalah banyak orang sakit karena tidak punya atau kurang cinta kasih. Hal ini didapat dari pengalaman David Hawkins yang telah mengobati banyak pasien dari berbagai belahan dunia, saudaraku. Ketika David Hawkins ini melihat seorang pasien, ia bisa langsung tahu mengapa orang itu sakit. Yaitu karena dari tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun rasa cinta kasih. Tetapi yang ada hanya rasa iri, dendam, penderitaan, keluhan, dan derayan air mata yang membungkus seluruh tubuhnya. Profesor David Hawkins telah melakukan puluhan kali riset dan penelitian kasus pada orang-orang yang berbeda, dan jawabannya tetap sama, yaitu apa? Jika getaran frekuensi magnet kasih berada di bawah 200 Hz, maka kondisi fisik orang itu pasti sakit. Jika frekuensi cinta kasih seseorang di atas 200 Hz, maka dia tidak akan sakit. Bahkan David Hawkins mencatat magnet frekuensi getaran cinta kasih yang berkisar di angka 30-40, bahkan bisa sampai di titik yang lebih rendah lagi. Itu adalah pikiran-pikiran atau karakter-karakter yang suka mengeluh, suka iri hati, suka mengumpat, suka menyalahkan orang lain, suka mendendam pada orang lain, mudah membenci, emosional, marah-marah, menuntut orang lain, egois, memikirkan kepentingan pribadi, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Sifat ini membuat getaran frekuensi dari orang tersebut hanya berkisar di antara 30-40, bahkan memungkinkan pula untuk bisa sampai di titik yang paling rendah. Sehingga hal itulah yang sering menjadi penyebab penyakit kanker, sakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan orang-orang yang seperti ini sangat mudah atau rentan untuk mengidap berbagai jenis penyakit. Sementara David Hawkins juga mencatat bahwa pikiran emosi yang menghasilkan getaran sekitar 400-500, berarti ini ada di angka di atas 200 Hz tadi, yaitu tindakan-tindakan apa saja yang didasari dengan cinta kasih, dengan murah hati dalam memberi, mudah memaafkan, lemah lembut, seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam buah roh itu. Wah, ini menghasilkan satu frekuensi getaran yang sangat tinggi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang frekuensi positifnya di atas 700, maka kekebalannya itu juga menjadi sangat baik. Dan orang-orang seperti ini, ya, yang frekuensi getarannya mencapai 700, ini dikatakan bahwa dia ketika ada di satu tempat, maka dia akan bisa memberikan pengaruh frekuensi positif bagi orang-orang di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya. David Hawkins memberikan contoh seorang yang bernama Bunda Teresa, ya, yang berkebajikan tinggi. Dia ketika muncul di satu tempat, maka frekuensi di tempat itu pun bisa menjadi positif dan sangat tinggi. Artinya apa? Semua orang yang hadir di tempat itu akan merasakan getaran kasih yang sangat tinggi, dan membuat semua orang yang berada di sekitarnya itu menjadi nyaman, damai, dan sangat tersentuh hatinya. Namun pada saat orang yang memiliki pikiran negatif muncul di suatu tempat, bukan saja akan mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga menyebabkan atmosfer atau hawa positif di tempat itu jadi berubah negatif, saudaraku. Nah, inilah sudut pandang dari medis, ya, bahwa pikiran itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Cinta kasih itu menentukan bahwa getaran-getaran frekuensi cinta kasih kita di atas 200 Hz itu akan membuat engkau sehat. Jadi setiap kali
engkau mengalami hal yang tidak mengenakkan, saudaraku, disitulah saatnya engkau menambahkan lagi kasih-Mu. Engkau meningkatkan lagi kasih-Mu. Karena engkau dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi engkau tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semuanya. Dan saya mengucapkan selamat mengalami dimensi kasih yang baru. Selamat mengasihi di atas rata-rata. Salam hati Bapa, salam kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, Tuhan. Kami menerima dengan lemah lembut, dan kami siap untuk menjawab semua apa yang Kau kehendaki, ya Tuhan. Di tahun dimensi yang baru ini, kami akan semakin meningkatkan dimensi atau kualitas kasih kami, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya dengan cara kami memberi di atas rata-rata atau mengasihi di atas rata-rata, kami percaya hidup kerohanian kami akan semakin serupa dengan Kristus. Hidup kerohanian kami akan semakin mengalami dimensi kasih yang semakin meningkat. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka semua menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Seruduya, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.